Viral berpesta di tempat hiburan malam, satu anggota DPRD Sumatera Utara jadi sasaran unjuk rasa mahasiswa di Medan, Sumatera Utara. Mahasiswa menilai anggota dewan tersebut tidak punya empati dan didesak segera untuk dipecat. Inilah video yang viral di kota Medan, Sumatera Utara saat seorang anggota DPRD Sumut asik berjoget di tempat hiburan malam. Tidak hanya itu, satu video lain juga turut dikecam saat anggota DPRD tersebut berjoget hingga menyawer seorang biduan. Dua video ini diunggah sendiri oleh anggota DPRD yang diketahui bernama Aji Karim. Menanggapi hal tersebut, mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Kota Medan berunjuk rasa di kantor DPD Partai Gerindra Sumatera Utara. Mahasiswa menilai yang dilakukan Aji Karim tidak menunjukkan empati di tengah kondisi Indonesia yang sedang bergolak pasca unjuk rasa besar-besaran di sejumlah daerah. Mahasiswa mendesak Partai Gerindra Sumatera Utara untuk memecat Aji Karim sebagai anggota DPRD Sumut serta kader Partai Gerindra. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 4 orang korban kecelakaan helikopter yang jatuh di distrik Jila Mimika, Papua Tengah. Sebelumnya evakuasi mundur dari rencana semula akibat terkendala cuaca buruk. Keberadaan helikopter PKIWS yang hilang kontak di distrik Jila Mimika, Papua Tengah telah ditemukan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 4 korban meski sebelumnya sempat terkendala cuaca buruk. Evakuasi dilakukan pagi tadi dengan menggunakan helikopter penyelamat untuk dapat mendekat kepada helikopter PKIWS. Sebelumnya helikopter milik maskapai penerbangan Intan Angkasa sempat hilang kontak di distrik Jila Mimika, Papua Tengah. Pesawat mengangkut 4 penumpang yakni Eko Puja selaku pilot, Sudiarman selaku kru, serta 2 penumpang bernama Anto dan Zulkifli. Saat ditemukan, keempat korban dalam kondisi sudah meninggal. Viral video oknum polisi di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menolak laporan warga saat menyerahkan pelaku pencurian motor. Geram video amatir warga tengah menghakimi pelaku pencurian motor viral di media sosial. Sebelumnya, pelaku terpergok warga saat hendak mencuri motor di sebuah kontrakan. Lebih baik kamu motor satu sekarang ceburin dia. Sekarang masalahnya Pak, kalau ini kita lepasin, dia sama rekan-rekannya dendam ke kita bagaimana? Video tersebut viral lantaran berisikan oknum polisi di Mapolsek Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, terekam jelas menolak laporan korban dan mengatakan agar pelaku dilepaskan saja dengan berbagai penjelasan yang membuat warga kecewa atas respon dari oknum yang seharusnya mengayomi masyarakat. Atas viralnya video tersebut, Kapolres Metro Bekasi merespon positif dengan meminta maaf serta memproses hukum pelaku pencurian. Oknum polisi pun akan disanksi tegas karena telah bersikap tidak profesional. Kini, pelaku pencurian tengah ditangani Polres Metro Bekasi, sementara oknum polisi ditangani Ditpropam Polda Metro Jaya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Selebgram Lisa Mariana dipastikan hadir dalam pemeriksaan di Barreskrim Polri pada siang ini. Lisa diperiksa terkait dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa Mariana hadir di Barreskrim Polri pada siang ini. Sebelumnya Lisa mangkir 2 kali dalam pemeriksaan dengan alasan sakit. Lisa akan diperiksa sebagai saksi terkait laporan Ridwan Kamil soal pencemaran nama baik. RK melaporkan Lisa atas tuduhan menyebut dirinya sebagai ayah biologis anak Lisa. Sebelumnya dari hasil tes DNA di Barreskrim Polri, RK tidak terbukti sebagai ayah anak Lisa. Banyak 100 WNI di Nepal akan dievakuasi secara bertahap. Kemenlu menyatakan tidak ada laporan WNI terluka akibat kerusuhan. Kerusuhan massa di Nepal meluas dalam beberapa hari terakhir. Data Kementerian Luar Negeri, ada sebanyak 100 WNI di Nepal. Terdiri dari 57 WNI yang menetap di Nepal dan 43 WNI yang menjadi delegasi dalam berbagai pertemuan. Kemenlu telah melakukan komunikasi dengan kedutaan besar di sana dan hingga kini belum ada laporan WNI yang menjadi korban dalam aksi kerusuhan. Sedikitnya 22 orang tewas akibat kericuhan demo menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli.
Demonstrasi besar yang digalang Gen Z di Nepal mengguncang Kathmandu dan sejumlah kota lain di Nepal sejak Senin. Kerusuhan meluas hingga ke pusat pemerintahan, bahkan gedung parlemen turut dibakar massa. Massa membakar gedung DPR pada hari Selasa ketika Perdana Menteri Sharma Oli mengundurkan diri di tengah protes anti pemerintahan yang sedang berlangsung. Sejumlah pejabat pun menjadi sasaran amukan massa. Menteri Keuangan Nepal Bishnu Paudel dikejar dan dikeroyok massa. Bishnu pun ditelanjangi hingga cebur ke sungai. Akibat demo ini, sedikitnya 22 orang tewas dan ratusan lainnya terluka. Istri dari mantan Perdana Menteri Nepal Jalanat Kanal, Rabi Laksmi Citrakar, dilaporkan meninggal dunia akibat luka bakar pasca kediamannya dibakar massa. Buntut demo berujung ricuh dan anarkis, sejumlah menteri kabinet terpaksa dievakuasi dengan helikopter militer ke barak militer. Militer Nepal kini mengambil alih kendali untuk memastikan ketenangan di negara Himalaya tersebut hingga pemerintahan baru terbentuk. Kemarahan massa aksi tak terbendung dipicu maraknya korupsi dan kesenjangan antara pejabat dan rakyat Nepal. Rakyat Nepal muak dengan perilaku pejabat yang kerap pamer kemewahan di media sosial di saat kondisi ekonomi rakyat tengah sulit. Hal ini diperparah keputusan pemerintah untuk memblokir sejumlah platform media sosial. Ya pemirsa, kemarin Presiden Prabowo bertemu Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Pertemuan Prabowo dan Dasko digelar tertutup di Istana Kepresidenan. Foto keduanya diunggah di akun Instagram Sekretaris Kabinet pada Rabu sore. Pertemuan ini disebut sebagai pertemuan pertama yang diungkap ke publik sejak akhir Agustus lalu. Dalam keterangan foto tersebut, Prabowo dan Dasko mendiskusikan perkembangan situasi nasional, termasuk melaporkan keputusan yang disepakati DPR RI untuk merespon tuntutan massa. Sebelumnya DPR mengumumkan sejumlah poin terkait tuntutan massa, diantaranya menghentikan tunjangan perumahan dan moratorium kunjungan luar negeri anggota DPR. Ya pemirsa, sejumlah nama muncul dalam bursa calon Menteri Pemuda dan Olahraga yang saat ini masih kosong. Nama tersebut mulai dari Raffi Ahmad hingga pebalap internasional Moreno Suprapto. Siapa pengganti Dito Aryo Tejo untuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga masih menjadi misteri. Namun sejumlah nama muncul untuk mengisi kekosongan Menpora di Kabinet Merah Putih. Yang pertama ada Raffi Ahmad. Saat ini Raffi menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Selain itu, Raffi sebagai pemilik klub Rans Nusantara. Calon Menpora lain yakni berasal dari Partai Golkar, Putri Komarudin. Saat ini Putri merupakan anggota Komisi 11 DPR RI. Nama Wamenpora Taufik Hidayat juga masuk dalam bursa calon Menpora baru. Taufik Hidayat ini merupakan legenda bulu tangkis Indonesia. Selain Taufik ada nama Moreno Suprapto. Pebalap internasional ini sekarang berada di Komisi 11 DPR RI. Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Menpora belum dilantik karena berada di luar kota dan akan mengikuti jadwal pelantikan berikutnya. Pada 8 September lalu, Presiden Prabowo telah melantik menteri baru. Namun Menpora dan Menko Polkam masih kosong. Untuk isi kekosongan, Presiden Prabowo menunjuk Safri Syamsuddin sebagai Menko Bidang Politik dan Keamanan ad interim.